di sini saya dijuk sebagai ketua kelompok, dan di sini saya memilih salah satu topik dari buku pembahasan Bebas Challenge Indonesia Compositional Thinking Challenge 2019, di mana kami mengambil kategori siaga itu untuk tingkat SD. Nah, di sini saya mengambil topik Rangoli dikarenakan topik Rangoli dapat mengasah kemampuan para siswi-siswi dalam mengidentifikasi masalah melalui pola-pola yang diberikan. Di sini juga siswa-siswi dituntut untuk mengabaikan detail yang tidak relevan atau mementingkan fokus pada informasi yang lebih penting. Nah, di sini juga siswa-siswi diajari agar fokus pada informasi-informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi yang tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan. Jadi sekian dari presentasi saya tentang pemaparan alasan saya, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Tobing dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S24060. Pada kesempatan saya kali ini, saya memilih soal bertipe siaga. Alasan saya memilih soal bertipe siaga yang pertama, soal bertipe siaga ini dapat melatih anak-anak untuk menyelesaikan masalah dari masalah yang terkecil hingga masalah yang terbesar. Yang kedua, membantu anak-anak dalam mengenali pola atau kesamaan untuk menyederhanakan masalah. Yang ketiga, melatih anak-anak untuk fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dalam menghadapi sebuah masalah. Yang keempat, menyusun pola sistematis untuk menyelesaikan masalah. Perkenalkan, nama saya Anggi Simanjunta dengan NIM 42324010 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan soal yang saya akan jelaskan juga kepada anak SD yang saya ambil dari kategori soal buku Bebras SD 2016 dari kelompok siaga. Di sini saya memilih soal nomor 10 yaitu mengenai susunan botol. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu alasan saya memilih soal ini, yaitu yang pertama, mengasah kemampuan logika dan pemecahan masalah. Yang kedua itu interaktif dan menarik karena pada visual pada soal ini tuh termasuk gambar-gambar karakter dan warna-warni botol yang membuat soal ini lebih menarik secara visual sehingga murid SD mungkin lebih tertarik untuk menyelesaikannya. Dan juga mudah dipahami dan menarik untuk semua tingkat, dan mengajarkan soal seperti ini akan mendorong murid untuk belajar secara aktif. Dan setelah itu saya akan menjelaskan soal Bebras nomor 10 mengenai botol. Di sini soalnya adalah Bebras ingin meletakkan 5 botol di atas rak. Ia ingin agar botol-botol itu dibariskan dari yang paling kecil bagian tengahnya hingga yang terbesar dari kiri ke kanan. Susunlah urutan dengan menggeret botol-botol ke atas rak. Nah, di sini terdapat 5 botol dengan warna-warna yang berbeda dan juga ukuran yang berbeda. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah susunlah botol-botol berikut di atas rak menurut bagian tengah dari botol-botol tersebut. Dan jawaban urutan yang benar adalah hijau, biru, kuning, merah, dan pink. Karena di sini ada cara untuk menemukan jawabannya, yaitu dengan menyusun botol-botol tersebut dari depan. Maka jika sebuah botol hilang atau tidak terlihat karena tertutup saat meletakkan botol lain sesudahnya, maka kita tahu botol tersebut seharusnya diletakkan di depan. Jadi kita dapat mencoba meletakkan botol-botol tersebut satu persatu hingga mendapatkan jawabannya. Jadi botol yang paling kecil sudah pasti itu yang bagian tengahnya itu yang warna hijau, kemudian dilanjutkan dengan yang warna biru dan warna kuning, kemudian yang warna merah dan yang warna pink sebagai botol yang paling besar. Dan pilihan computational thinking yang saya temukan pada soal ini, yang pertama adalah decomposition, masalah dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian pattern recognition atau pengenalan pola, yaitu membandingkan ukuran leher botol untuk menemukan pola urutan. Kemudian ada abstraction atau abstraksi, yaitu mengabaikan elemen tidak relevan seperti warna botol dan juga hanya fokus pada ukuran leher botol. Kemudian ada algoritma desain atau pembuatan algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah untuk mencapai hasil seperti membandingkan ukuran botol, urutkan botol sesuai hasil perbandingan, dan susun botol dalam urutan rak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Kenalkan, nama saya Theophilus Amsraja Siombing dengan NIM 43324048, Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan proyek PSTW, yaitu 5. Mengecat. Dengklek, si berang-berang dapat mengubah cat tembok menggunakan sebuah roller atau kuas gunung ajaib yang cara kerjanya sebagai berikut. Kuas mengganti gambar yang ada dengan gambar berikutnya yang ditunjukkan sesuai arah panah, seperti dijelaskan pada gambar berikut, yaitu ini adalah kuasnya dan cara sesuai dengan arah panah. Jadi saat dengklek menggunakan kuas ajaib tersebut dengan gambar yang ada di sebelah kiri, ia mendapatkan gambar sebelah kanan. Jadi dia itu bulat, lingkaran, persegi, dan juga segi empat dan bintang. Oke, pertanyaan, gambar apa yang dihasilkan setelah memakai kuas ajaib terhadap gambar berikut? A. Segitiga, segi empat, lingkaran, bintang. Kemudian B. Bintang, lingkaran, segitiga, segi empat, bintang. Kemudian bagian C itu bintang, segi empat, lingkaran. Terakhir itu D. Bintang, lingkaran, segi empat, segitiga, dan bintang. Jawaban yang benar itu adalah B. Kan langkah algoritmanya yang di atas. Jawaban lainnya itu salah. A dan C salah karena pada simbol kedua yang tak salah sebab hanya dua simbol awal yang benar. Ini soalnya ini adalah informatika. Soal ini berarti algoritma adalah sederetan instruksi yang harus dijalankan sesuai dengan urutannya. Algoritma yang diterapkan algoritma untuk computer vision, di mana pixel dinyatakan berdasarkan nilainya. Misalnya, mengubah intensitas dari informasi gambar lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya dari sini dan dari Prodi Teknik Filosofi. Saya akan menjelaskan satu soal tentang ini 16. Soalnya itu sebuah lebah robot memiliki 4 tombol panah di sekelilingnya. Lebah robot itu bergerak seperti sarang. Ini dijelaskan kalau lebah itu mempunyai 4 tombol untuk bagaimana dia maju, mundur, dan berputar. Lalu ada tombol go untuk berjalan. Jadi penjelasannya adalah sederetan penekanan tombol yang diberikan akan diingat sebagai program yang akan menjalankan tombol. Terdapat juga tombol go untuk memulai program yang akan dilakukan sesuai dengan program. Mula-mula lebah bergerak maju, kemudian berputar ke kiri, lalu bergerak maju. Penekanan go berikutnya akan menyebutkan gerakan 4. Di sini ada kasus 4 anak bermain dengan robot lebahnya. Masing-masing membuat programnya sendiri untuk lebah robot begitu. Mereka menekan tombol go dan kemudian lebah robot bergerak. Mereka menekan tombol go kembali sekali lagi, namun hanya satu saja yang kembali ke semula. Pertanyaannya adalah, manakah deretan penekanan tombol yang kembali ke lebah dan arah semula? Ini kita diberikan 4 pilihan jawaban kita selanjutnya. Jadi kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi dari kasus ini kita akan menjawab untuk 4 pilihan yang diberikan. Penjelasannya adalah lebah robot dapat kembali ke posisi semula setelah program dieksekusi kedua kalinya. Jika dieksekusi pertama dari program memenuhi paling tidak satu dari 2 kondisi berikut ini. Yang pertama, lebah robot kembali ke posisi semula setelah menyelesaikan eksekusi pertama. Yang kedua, lebah robot berubah ke arah yang berlawanan. Pada gambar dilihat bahwa tidak ada satupun program yang memenuhi kondisi yang pertama. Jawaban yang benar adalah C. Karena program ini mengandung instruksi untuk berubah ke arah kiri sebanyak 2 kali. Sehingga arahnya akan berubah 180 derajat atau berubah ke arah yang berlawanan. Menjalankan program dengan begitu, sekali lagi akan berakibat lebah robot akan kembali ke posisi dan arah semula.
Seperti kita lihat pada pilihannya, pilihan yang tepat adalah C, karena dia dapat berputar 2 kali. Sedangkan kita lihat di pilihan yang lain seperti A, dia berputar ke kiri namun ke kanan lagi. Diibaratkan seperti dia hanya lurus saja. Di pilihan yang B, dia hanya berputar sekali ke arah kiri. Di pilihan D, dia berputar 3 kali. Itu menyebabkan dia tidak kembali ke posisi semulanya. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Sekian dari saya, terima kasih.